Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Ivana dari kelas 2024C dengan NIM 24061334004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan IoT dan juga big data yang telah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, mari kita simak apa saja pemanfaatan IoT dan juga big data yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah penggunaan transportasi online. Jadi, saya menggunakan aplikasi transportasi online yaitu Grab saat akan bepergian atau saat akan mudik. Ketika saya memesan Grab, aplikasi tersebut akan langsung mencari driver terdekat. Hal ini berkat IoT yang menghubungkan saya dengan driver secara real time melalui GPS. Saya dapat melihat posisi dari pengemudi di peta dan membayangkan kapan mereka akan sampai. Selain itu, big data berperan dalam menentukan harga perjalanan dan sistem juga akan memilih rute tercepat berdasarkan data lalu lintas yang selalu terbaru. Fitur keamanan juga tidak lepas dari teknologi ini. Pelacakan perjalanan, mengidentifikasi pengemudi, dan tombol darurat semua punya berfungsi berkat big data dan juga IoT, memastikan perjalanan saya menjadi aman dan juga nyaman. Yang kedua adalah penggunaan smartwatch. Jadi, smartwatch itu bukan sekedar jam tangan biasa, melainkan sebuah perangkat IoT yang membantu saya menyajikan kesehatan dan juga aktivitas fisik secara real time. Dengan sensor canggih, saya bisa melihat detak jantung, jumlah langkah, bahkan kualitas tidur saya setiap hari. Semua data ini akan dikumpulkan dan juga dianalisis menggunakan big data untuk memberikan wawasan tentang kondisi tubuh saya. Bahkan, smartwatch ini dapat memberikan rekomendasi kesehatan yang lebih akurat berdasarkan pola aktivitas saya. Selain itu, smartwatch juga terhubung dengan smartphone yang memungkinkan saya menerima notifikasi panggilan hingga pesan langsung dari pergelangan tangan, yang sangat praktis dan juga membantu dalam aktivitas sehari-hari. Yang berikutnya adalah penggunaan media sosial. Dulu saya sempat merasa mengapa Instagram atau TikTok seperti tahu apa yang saya suka dengan terus-menerus memunculkan minat saya di media sosial. Ini ternyata karena big data bekerja di balik layar. Setiap kali saya like, komen, atau bahkan share, sistem akan mencatat dan menganalisis minat saya. Hasilnya, algoritma akan terus menampilkan konten yang sesuai dengan kesukaan saya di feed. Selain itu, IoT juga memungkinkan saya untuk mengakses media sosial dari berbagai perangkat, seperti smartphone dan juga smartwatch. Notifikasi real time, rekomendasi konten, bahkan fitur live stream semuanya didukung oleh teknologi ini. Yang berikutnya, saya menggunakan platform belanja online. Setiap kali saya berbelanja online, saya sering menemukan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan saya. Ini semua berkat big data yang menganalisis pencarian dan riwayat pembelian saya untuk menampilkan barang yang paling relevan. Selain itu, data transaksi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran, seperti menawarkan diskon khusus dan juga promo menarik yang sesuai dengan minat saya. Semua ini membuat pengalaman belanja online menjadi lebih personal dan juga efisien. Bukan hanya itu, IoT juga berperan dalam pengelolaan logistik. Dengan sistem pelacakan real time, saya dapat mengetahui posisi paket saya setiap saat. Proses pengiriman pun menjadi lebih cepat dan akurat dengan otomatisasi yang diterapkan dalam sistem belanja online ini. Yang selanjutnya adalah penggunaan aplikasi streaming video dan juga musik. Saat menonton YouTube atau mendengarkan musik di Spotify, saya sering menemukan rekomendasi yang sesuai dengan selera saya. Ini semua berkat big data yang menganalisis riwayat tontonan dan lagu yang sering saya putar untuk menyajikan konten yang paling relevan. Dengan teknologi ini, sistem bisa mengenali preferensi saya sehingga saya tidak perlu repot mencari lagu atau film yang saya suka. Semakin sering saya menggunakan layanan ini, semakin akurat pula rekomendasinya. Selain itu, IoT juga berperan dalam memastikan pengalaman streaming yang lancar. Sistem dapat menyesuaikan kualitas video atau audio secara otomatis berdasarkan kecepatan internet yang saya gunakan.
sehingga saya bisa menikmati konten tanpa buffering yang mengganggu. Sebagai pengguna e-wallet dan juga mobile banking, saya sebenarnya sudah memanfaatkan IoT dan juga big data. Setiap transaksi yang saya lakukan akan terhubung dengan sistem berbasis internet yang bekerja untuk memastikan keamanan, mengidentifikasi pola transaksi, dan mengirimkan notifikasi real time. Tak hanya itu, big data juga berperan penting dalam menganalisis kebutuhan transaksi saya. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat memberikan rekomendasi promosi dan juga diskon yang lebih sesuai, membuat pengalaman bertransaksi menjadi lebih personal dan menguntungkan. Dengan adanya teknologi ini, transaksi akan menjadi lebih cepat, aman, dan juga efisien. Tanpa saya sadari, big data dan IoT sudah membantu saya dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Setiap kali saya menggunakan Google Maps untuk mencari rute tercepat maupun sebuah lokasi, saya sebenarnya sedang menggunakan big data dan juga IoT. Dengan layanan lokasi yang aktif, Google Maps dapat mengumpulkan data real-time dari jutaan pengguna untuk menganalisis kondisi lalu lintas dan memberikan perkiraan waktu jarak jauh yang akurat. Selain membantu navigasi, big data juga digunakan untuk memberikan rekomendasi tempat, seperti restoran, tempat hiburan, atau lokasi lain yang sesuai dengan preferensi saya. Sistem ini mempelajari riwayat pencarian dan kebiasaan perjalanan saya untuk memberikan saran yang lebih relevan. Berkat teknologi ini, perjalanan saya menjadi lebih efisien dan juga nyaman, karena bisa menghindari kemacetan dan menemukan tempat terbaik dengan lebih mudah. Nah, itu tadi merupakan pemanfaatan IoT dan juga big data yang telah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.